Tapi sayangnya Kristen itu tidak mengasihi Tuhan. Buktinya Tuhannya dibunuh. Dan kalian bersuka cita. Ini ada-ada aja. Masa Tuhan dibunuh? Memang kamu bisa membunuh Tuhan? Hah? Makanya kalau nggak ngerti mendingan diam. Tapi kalau mau pengen tahu ya tanya, jangan asal ngomong gitu. Nah, kalau Tuhan tidak dibunuh, itu Yesus mati sendiri apa dibunuh sama tentara Romawi, Pak? Ini dibutuhkan pemahaman yang luar biasa. Pertama dulu, Tuhan itu tidak dibunuh. Yang dibunuh adalah Yesus. Yang disalibkan adalah Yesus. Bukan Tuhan yang dibunuh. Tuhan tidak mati. Ya. Lalu kenapa Yesus itu meninggal atau mati? Ya, sebagai wujud manusia, pada umumnya manusia merasakan hal demikian. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Keilahiannya tidak mati, tetapi tubuhnya atau raganya, dagingnya itu yang mati. Tetapi hidup pada hari yang ketiga, bangkit dari antara yang ketiga, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dua kitab suci mengaku demikian. Termasuk Al-Quran mengaku demikian. Pada hari lahirku, pada hari wafatku, pada hari kebangkitanku. Tertulis di surah Maryam. Ya. Dan itu tidak tidak heran. Ya, tidak heran. Ya, karena kitab suci yang kedua itu membuktikan itu. Jadi jelas. Sebenarnya bukan dibutuhkan pemahaman yang luar biasa, Pak Damai, tetapi dibutuhkan asumsi yang luar biasa. Bapak mengatakan Yesus bangkit di hari ketiga ada pada dua kitab. Kitab yang mana saja itu? Kalau Yesus itu mati, yang mati manusia. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan asumsi, tetapi ini memang betul-betul pemahaman. Ya, sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Jika kita sudah memahami itu setelah kita membaca, lalu bisa kita menyampaikannya ya, sesuai dengan bahasa kita. Supaya orang itu mengerti. Ya. Kita juga bukan komputer. Kita juga bukan media elektronik. Apa yang tertulis itu yang disebutkan. Alkitab bukan seperti Al-Quran dihafal, lalu disampaikan apa yang dihafal itu. Tetapi kalau Alkitab dibaca, lalu yang utamanya itu dipahami. Setelah dipahami, ya disampaikan melalui bahasa masing-masing, melalui bahasa kita itu sendiri. Bagaimana kita memahami itu, jadi yang penting tidak lari daripada itu. Yesus itu Tuhan. Yesus dan Tuhan itu satu. Yesus atau Tuhan tidak ada dua atau tidak ada tiga, tidak, tetapi mereka satu. Nah, cuma permasalahannya begini, Tuhan itu dia mengambil rupa manusia, dia menjelma menjadi manusia. Keilahiannya itu berubah menjadi wujud seorang manusia. Nah, yang mati itu adalah wujud manusianya, bukan keilahiannya.
keilahiannya Tuhan. Sehingga firman-firman apa yang disampaikan dari mulut Yesus itu sendiri terjadi, terpraktekkan, terlaksana. Jadi yang bunyi itu adalah keilahiannya, sedangkan wujudnya itu hanyalah sebagai media supaya dia bisa bergaul dengan umat manusia, dan itu ada manfaatnya. Makanya kita itu, ya, makanya saya bilang tadi, dibutuhkan pemahaman yang luar biasa. Orang Islam tidak sanggup, tidak sampai di situ pemikirannya, tidak luas pemikirannya. Kenapa yang diutamakan di Islam itu kan menghafal, sama dengan mantra-mantra itu, ya, dibaca lalu dihafal, tanpa pun dipahami, tanpa pun dimengerti, udah dapat pahala. Kalau di Kristen tidak seperti itu, ya. Firman itu diberikan untuk dipahami, kemudian dilaksanakan, supaya hidup manusia itu teratur, begitu. Nah, sayangnya pemahaman Bapak itu tidak sesuai apa yang tercantum dalam Alkitab Bapak. Ya tidak mungkinlah Alkitab bisa dihafal, wong direvisi setiap saat. Yang bisa dihafal itu yang ayat-ayatnya konsisten. Dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, dalam Hosea pasal 11 ayat 9, di situ jelas sekali, tegas sekali ditulis bahwa Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 9, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Pada kitab Yesaya pasal 46 ayat 5, di situ tertulis, dengan apa engkau hendak menyamakan aku sehingga kami sama? Artinya, Allah itu tidak mau disamakan, tidak mau disetarakan, tidak mau diserupakan dengan apapun, apalagi diserupakan dengan ciptaannya. Ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berupa manusia, itu tidak pernah ada dalilnya dalam Bible Bapak. Makanya saya katakan apa? Butuh asumsi yang luar biasa untuk menuhankan seorang manusia. Di sini lagi pemahaman Anda salah. Ya. Memang betul apa yang tertulis di situ. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan bukan manusia memang. Tetapi Tuhan itu mampu, berkuasa, mengambil rupa manusia, bukan menjadi manusia. Tuhan tidak sama dengan manusia. Cuma karena Tuhan ini berkarya supaya rencananya itu terlaksana, supaya tujuannya itu bisa tercapai, maka dia harus mengambil rupa manusia. Dia harus menjelma seperti manusia. Dan itu pasti ada manfaatnya, ada gunanya kalau dia menjadi manusia. Kami orang Kristen tidak mengatakan Tuhan dengan manusia itu sama. Tuhan mengatakan dia bukan manusia. Dia bukan manusia. Artinya dia itu tidak seperti manusia. Dia tidak sama dengan manusia, tetapi dia bisa mengambil rupa atau wujud manusia. Karena itu bermanfaat kepada umat manusia juga.
supaya firman-Nya itu tersampaikan secara langsung, dan dia juga memberikan keteladanan. Kalau nabi, ya, nabi itu jelas ada dosanya, karena dia juga manusia. Keteladanannya itu ada yang sesuai dengan firman Tuhan, dan ada juga sebagian yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Tuhan yang mengambil rupa manusia ini penuh keteladanannya itu sesuai, jelas, tidak ada yang tidak sesuai, tetap sesuai. Itu artinya bahwa Tuhan itu mampu, dia berkuasa, dia maha kuasa, dia menguasai itu. Sekali lagi, Tuhan bukan manusia. Jelas dalam Alkitab seperti itu. Terima kasih atas pemahaman Anda dalam hal itu. Cuma yang tidak sanggup pemahamanmu itu, ya, tentang bagaimana kuasanya Tuhan itu, bagaimana karyanya Tuhan itu. Nah, itu yang tidak dipahami oleh umat Islam. Dan satu lagi, Yesus itu memang manusia dan tidak pernah mengaku bahwa dirinya Tuhan. Matius pasal 9 ayat 6, Yesus itu hanya anak manusia, dan Yesus itu selalu mengakui bahwa dirinya anak manusia. Tidak pernah ada saat di mana Yesus itu menjadi Tuhan, Pak. Saya malas sekali ya membaca, tapi saya kasih rekomen saja ya, Pak, untuk Anda. Matius pasal 9 ayat 6, Matius pasal 10 ayat 23, Matius pasal 11 ayat 19, Matius pasal 12 ayat 32, Matius pasal 12 ayat 40, Matius pasal 16 ayat 27, Matius pasal 17 ayat 22, Matius pasal 19 ayat 28, Matius pasal 20 ayat 18. Yesus selalu mengaku dirinya adalah anak manusia, tidak pernah mengaku dirinya sama dengan Bapa. Tidak ada dualisme antara Yesus dengan Bapa. Kemudian pada kitab yang lain, karena dari 4 kitab kebanggaan kalian, dari 4 kitab kanonik, dari 4 kitab emasnya kalian, Yesus selalu mengaku dirinya adalah anak manusia. Bahkan sampai hari penghakiman nanti, Yesus pun masih anak manusia. Matius pasal 19 ayat 28. Bagaimana dengan kitab Markus, Lukas, Yohanes? Sama saja. Markus pasal 10 ayat 33, Markus pasal 10 ayat 45, Markus pasal 13 ayat 26 juga mengatakan bahwa dia adalah anak manusia. Yesus tetap anak manusia. Tidak pernah ada saat di mana Yesus menjadi Tuhan. Bagaimana dengan kitab Lukas? Lukas pasal 9 ayat 44, pasal 12 ayat 40, pasal 22 ayat 69. Di situ juga mengatakan bahwa anak manusia, dirinya hanya anak manusia, bukan Tuhan. Tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Bagaimana dengan kitab Yohanes? Yohanes pasal 5 ayat 27 juga menyatakan bahwa dirinya hanya anak manusia, tidak pernah menjadi Tuhan. Karena Yesus itu memang anak manusia. Apa perlu saya bacakan satu-satu? Oke, sebagai sampel saja ya. Matius pasal 10 ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, kota yang lainnya, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lainnya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Nah, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Nah, ini Yesus masih anak manusia pada Matius pasal 11 ayat 19. Matius pasal 12 ayat 32 bagaimana? Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, nah, dia juga masih mengakui sebagai anak manusia. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, kemuliaan Bapanya. Matius pasal 16 ayat 27. Matius pasal 17 ayat 9 bagaimana?
Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada, janganlah kamu ceritakan penglihatan kepada seorang pun, bahwa anak manusia dibangkitkan. Nah, anak manusia dibangkitkan, artinya gugur sudah ketuhanan Yesus, dia tidak bisa bangkit sendiri. Matius pasal 17 ayat 22 pun seperti itu, anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Ya, memang dia itu manusia dan natural sekali bahwa Yesus itu memang manusia seutuhnya. Matius pasal 26 ayat 2, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Nah, ini anak manusia juga. Tidak pernah ada saat di mana Yesus jadi Tuhan. Markus pasal 10 ayat 33. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, bla bla bla. Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tapi dia untuk melayani. Ya, karena dia itu utusan Tuhan. Harus melayani umat, harus memberi pengajaran kepada umat. Markus pasal 13 ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan. Nah, ini masih anak manusia. Ketika datang kembali juga masih anak manusia. Ketika lahir masih anak manusia. Ketika lahir dari manusia, lahir sebagai manusia, disalib mati sebagai manusia, kemudian bangkit sebagai anak manusia, dan ini datang kembali dalam awan-awan juga masih manusia. Lukas pasal 9 ayat 44, dengarkan dan camkanlah segala perkataanku, anak manusia akan diserahkan kepada tangan manusia. Memang anak manusia, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, di sebelah kanan Bapa, duduk di sebelah kanan Bapa pun masih anak manusia. Yohanes pasal 5 ayat 27, dan ia telah memberikan kuasanya kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Menghakimi apa? Menghakimi 12 suku Israel. Matius pasal 19 ayat 28. Kemudian Matius pasal 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi, tetapi ini hanya